Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan perihal bahwa hidup kita ini tak ubahnya seperti sebuah perjalanan. Ya, perjalanan seperti yang biasa kita lakukan. Pada contoh yang lalu, perjalanan saya dari Jakarta ke Palembang. Atau bisa juga perjalanan menuju Surabaya, menuju Makassar, Ambon, atau ke Papua. Bisa juga perjalanan untuk pergi ke Medan, Banda Aceh, bahkan ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Melbourne, Washington, London, Paris, dan sebagainya. Sebuah perjalanan terpenting adalah tujuannya kemana. Jadi dalam pembicaraan terdahulu, pertama kali kita menentukan bahwa tujuan perjalanan itu mutlak, penting sekali. Dapat dibayangkan kalau sebuah perjalanan tanpa tujuan. Sebelum berangkat kita ditemuin oleh seseorang, "Mas atau Mbak, mau kemana?" Kita tidak bisa menjawab karena kita tidak ada tujuan. Begitu juga kalau kita berada di stasiun pemberangkatan, stasiun kereta api umpamanya, terminal bis, airport, kita harus menentukan tujuan perjalanan kita kemana. Kalau saja kita tidak punya tujuan, orang lain akan melihat kita aneh. Bahkan jangan-jangan orang lain melihat kita, wah ini udah nggak bener ini pikirannya. Senewen ini orang gila barangkali, lagi stres. Karena sebuah perjalanan harus ada tujuan. Tujuan itu apa? Ya, tujuan itu tidak lain adalah titik akhir yang akan kita capai di dalam suatu perjalanan. Kalau kita tidak punya titik akhir, ya kita seperti angin, seperti kapas yang melayang. Kita mungkin sedang dalam berkelana, petualang atau berpetualang. Perjalanan tanpa tujuan, maka kita tidak punya arah. Itulah sebabnya kita mengenal adanya kompas. Kompas itu perlu sekali menuntun orang di dalam perjalanan, terutama di perjalanan laut umpamanya. Kita sedang terkatung-katung di lautan. Tanpa kompas, kita tidak jelas kemana menuju darat. Daratan mana yang akan kita capai? Tidak tahu kita. Di padang pasir umpamanya, seorang pengelana berjalan kaki di padang pasir tanpa kompas. Itu namanya perjalanan tanpa tujuan. Berkelana di padang pasir. Di daratan biasa, di kota-kota, dari pulau ke pulau umpamanya, perjalanan harus ada tujuannya.
Jadi tujuan itu pertama kali untuk menentukan arah kemana kita akan berangkat, kemana kita harus pergi. Biasanya orang-orang sekarang menggunakan peta, menggunakan map. Zaman now lebih enak lagi, ada map digital. Apakah itu Google Map, apakah itu Apple Map, banyaklah macam-macam map digital. Map itu akan menuntun perjalanan kita untuk sampai kepada tujuan. Selain dari itu, tujuan akan membawa kita pemilihan jalur. Melalui jalan mana kita yang harus kita tempuh? Apakah kita akan melalui jalur selatan? Oh enggak, saya mau melalui jalur utara atau jalur tengah, kombinasi dari utara dan selatan. Itu kalau perjalanan kita di Pulau Jawa. Kalau perjalanan kita di Sumatera, mungkin kita akan menentukan kita melalui lintas barat atau kita melalui lintas timur. Bisa juga kita menggunakan jalur tengah. Sejak dahulu kala memang orang melintasi jalur itu. Itulah perlunya tujuan. Tujuan akan menentukan kita menggunakan rute yang mana yang akan kita tempuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan tujuan kita dapat menentukan moda transportasi apa yang akan kita gunakan. Apakah kita akan menempuh perjalanan secara manual? Secara manual itu adalah dengan jalan kaki. Banyak orang pergi dari Surabaya ke Jakarta jalan kaki. Bahkan ada juga orang yang pergi ke Mekah jalan kaki. Itu dia kerjakan secara manual. Tapi bagi kita pada umumnya yang tidak sanggup berjalan kaki dalam menempuh jarak yang jauh, kita harus menentukan kendaraan apa yang akan kita gunakan. Sepeda umpamanya, motor, mobil, kereta api, kapal laut, pesawat udara. Itu adalah moda transportasi yang akan membawa kita menuju titik akhir dalam perjalanan kita, yakni tujuan. Kehidupan juga begitu. Kita harus punya peta jalan, road map. Di dalam hidup, apabila kita tidak menggunakan peta, maka kita akan kebingungan. Seharusnya kita menuju barat, tapi kita justru menuju ke timur. Itu kesalahan besarnya kalau kita hidup tanpa peta. Selain peta, kita juga perlu ada ketentuan tentang bagaimana cara kita menempuh jalan itu, menempuh jalur itu, menempuh rute itu. Bagaimana? Kendaraan apa yang akan kita gunakan? Itu namanya tujuan. Tujuan itu berfungsi untuk mengarahkan kita
agar perjalanan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, yakni titik akhir dari sebuah perjalanan. Kawan-kawan sekalian, apabila kita sudah menentukan tujuan, maka kita juga harus menentukan persiapan-persiapan mengenai akomodasi dan fasilitas yang kita butuhkan. Kita perlu membawa perbekalan apa? Makanannya apa? Air minumnya seberapa? Fasilitas perlengkapan yang lain apa saja? Apakah kita juga perlu nanti berhenti di satu tempat untuk menginap terlebih dahulu karena perjalanannya panjang? Harus ditentukan. Peralatan, fasilitas, akomodasi, berbagai kebutuhan yang kita butuhkan di dalam perjalanan itu harus kita persiapkan. Harus ditentukan terlebih dahulu. Kalau kita tiba-tiba saja berangkat berjalan, ya, apalagi tanpa tujuan, maka kita akan ngawur perjalanan kita itu. Seharusnya kita ke utara, jalannya ke selatan. Seharusnya kita bisa bertahan selama 10 hari dalam perjalanan umpamanya. Karena sudah kehabisan ransum, maka perjalanan tidak bisa kita teruskan. Atau justru kendaraannya yang rusak. Kendaraan harus dipilih yang tepat sesuai untuk kepentingan tujuan kita itu. Jadi kawan-kawan, hidup itu membutuhkan tujuan. Tujuan itu pada intinya sebagai arah untuk bagaimana kita bertindak, untuk bagaimana kita mempersiapkan diri dalam sebuah perjalanan. Di dalam kehidupan umpamanya bisa saja kita menentukan, tujuan hidup saya adalah menjadi orang kaya. Sah-sah saja sebagai manusia kita menentukan tujuan ingin menjadi kaya. Karena kita ingin menjadi kaya, maka tindakan-tindakan apa saja yang akan kita lakukan untuk membawa kita sampai kepada tujuan menjadi orang kaya itu. Peralatan apa saja, fasilitas apa saja, modal seberapa yang harus kita persiapkan untuk mencapai tujuan kita menjadi orang kaya. Wah, saya tidak perlu menjadi orang kaya. Karena yang terpenting hidup itu adalah punya ilmu. Oke, boleh saja kita menentukan ingin menjadi orang yang berilmu. Kalau tujuan kita ingin menjadi orang yang berilmu, tentu perbuatan, langkah-langkah yang kita tempuh, fasilitas, kendaraan, jalur yang akan kita pilih itu berbeda dengan kalau kita bermaksud ingin menjadi orang kaya. Jadi berbeda. Oh, saya bukan mau menjadi orang yang berilmu. Di dalam hidup saya yang terpenting adalah anak-anak saya, keturunan saya menjadi orang yang baik kehidupannya di masa yang akan datang. Baik, sah saja. Kita akan berjuang bagaimana agar anak dan keturunan kita menjadi orang yang baik, yang sejahtera, yang dihargai oleh masyarakatnya, barangkali begitu, di masa yang akan datang. Maka tindakan-tindakan
yang kita tempuh, yang kita pilih akan berbeda dengan tindakan-tindakan kalau kita menentukan bahwa tujuan kita ingin menjadi orang kaya. Tujuan kita ingin agar anak-anak kita menjadi orang yang berilmu. Lain lagi. Banyak yang bisa kita tentukan, kita rumuskan. Hidup kita untuk apa sih? Tujuan perjuangan hidup kita apa? Banyak sekali pilihan. Ada orang yang agak lebih normatif. Misalnya, yang penting hidup kita ini adalah ya enaklah, seneng. Ya, hari ini cukup makan, besok lumayan enak, itu tidak ada kesulitan-kesulitan sifatnya, tidak punya musuh, ya, bertetangga baik, punya teman banyak. Itu bentuk-bentuk yang saya katakan sebagai normatif. Saya gak penting harta, ilmu, gak penting-penting amat bagi saya lah. Anak saya, lihat aja nanti. Yang penting saya ingin hidup bahagia. Nah, ini satu tujuan juga di dalam hidup. Orang yang menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan hidupnya, maka tindakannya, perbuatannya, tahap-tahap yang dilakukannya untuk mencapai tujuan itu akan berbeda dengan orang yang tujuan hidupnya ingin menjadi orang kaya raya. Bagi dia cukup makan hari ini juga sudah lumayan. Besok bisa makan, ya itu yang dikehendaki. Nggak punya harta yang melimpah, nggak apa-apa. Ya ilmu sedikit, cukuplah dengan ilmu sedikit itu langsung diamalkan umpamanya. Itu bentuk tujuan kehidupan manusia yang normatif sifat. Kawan-kawan sekalian, yang terpenting dalam perbincangan kita pada kali ini adalah kita harus menentukan tujuan. Kalau di pertengahan kehidupan kita atau di dalam perjalanan kita belum ada tujuan, ibarat orang yang sudah sampai kepada stasiun pertengahan jalan, ditanya, mau kemana dek? Mau kemana mas? Kalau kita belum ada tujuan, maka buru-buru. Sekarang juga harus kita tentukan tujuan kita mau kemana. Jangan sampai terlambat. Tiba-tiba waktu sudah habis. Tiba-tiba kendaraan sudah berhenti. Tiba-tiba perbekalan kita sudah tidak mencukupi lagi. Kita belum punya tujuan. Jadi tujuan bisa juga kita tentukan ketika kita sedang di tengah perjalanan. Yang penting kita ingat bahwa tujuan adalah sebuah keharusan. Dan bisa jadi tujuan yang paling mulia, tujuan yang paling bisa dikerjakan oleh semua orang itu adalah kebahagiaan tadi. Rumah boleh kecil, rumah gubuk, tapi hidup bisa bahagia. Rumah besar belum tentu bahagia. Punya anak banyak mungkin bahagia, tapi bisa juga sebaliknya. Punya ilmu pengetahuan yang tinggi, mudah-mudahan bisa menjadi hidup bahagia. Tapi tidak selalu demikian. Banyak orang yang punya ilmu tinggi, tapi hidupnya sengsara.
tidak bahagia. Jadi kawan-kawan sekalian, perbincangan ini ingin mengingatkan kepada kita semua agar jangan lupa menentukan tujuan perjalanan hidup kita apa. Karena hidup kita ini mirip-mirip seperti sebuah perjalanan yang kita lakukan hari-hari di dunia ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini menginspirasi, menggugah kembali untuk masing-masing kita memperbaiki kualitas kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.